皆さん、おはようございます。今日私たちは第27課暇な時について勉強します。暇な時ってわかりますか？暇はインドネシア語でwaktu luang des. Toki, himana toki, waktu luang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di waktu luang. Baik, untuk kosakata yang pertama, di sini kalian biasanya kalau sedang luang atau sedang santai, kegiatan apa yang biasanya kalian lakukan? Kemudian di mana Anda melakukan, di mana kalian melakukan kegiatan tersebut? Dan dengan siapa kalian melakukan kegiatan tersebut? Jadi sekarang kalau kalian sudah tahu kegiatan apa yang bisa dilakukan di waktu senggang, kemudian melakukannya di mana dan dengan siapa, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan itu dalam bahasa Jepang. Jadi siapa tahu kalian punya teman yang di sosial media kalian yang orang Jepang misalnya, jadi kalian bisa info, ini kegiatan saya di waktu luang loh. Terus mereka juga bisa, kalian bisa tanya ke mereka kegiatan waktu luang mereka biasanya ngapain gitu ya. Jadi sebagai perbandingan kehidupan anak SMA di Indonesia dengan kehidupan anak SMA di Jepang itu bagaimana sih gitu. Baik, jadi kita akan berlatih menyebutkan kegiatan dan tempat melakukan kegiatan pada waktu senggang agar dapat menginformasikannya ke dalam bahasa Jepang. Kata kerja, jadi kosakata baru yang ada di bab ini adalah sebagian besar kata kerja, ya. Kata kerja yang pertama ada tomodachi ni aimasu, oyogimasu, eiga o mimasu, sanpo shimasu, kaimono shimasu, gemu o shimasu, hanashimasu, hanashi o shimasu, sakka o shimasu. Kenapa itu cepat sekali tadi? Kita akan belajar yang ada gambarnya nih sekarang biar kalian lebih gampang ingatnya. Yang pertama, kira-kira orang apa ini? Bertemu dengan teman, ya. Tomodachi ni aimasu. Tomodachi ni aimasu. Tomodachi artinya teman. Jadi untuk kata kerja aimasu memang selalu diikuti oleh partikel ni. Di sini ya, partikel ni. Tsugi wa orang berenang. Kata kerjanya adalah oyogimasu. Oyogimasu. Ini gambar orang sedang, biasanya waktu luangnya nonton TV ya. Nonton filmnya di sini maksudnya, nonton film. Eiga o mimasu. Eiga o mimasu. Selanjutnya, jadi kalau sama anjing kalian ngapain nih biasanya nih? Jalan-jalan. Maaf ketutup nih ya. Sanpo shimasu. Sanpo shimasu. Untuk membuat catatan bisa kalian di slide, bisa kalian lihat di slide sebelumnya ya. Baik. Sedangkan ini orang apa ya? Orang lagi apa ini? Berbelanja. Ada yang kegiatan waktu luangnya berbelanja. Kaimono shimasu. Kaimono shimasu. Main game. Gemu o shimasu. Gemu o shimasu. Berbicara atau ngobrol. Hanashi o shimasu. Hanashi o shimasu. Terakhir, bermain sepak bola. Sakka o shimasu. Sakka o shimasu. Untuk mencatat sekali lagi bisa dilihat di slide sebelumnya. Baik, sekarang gambar yang muncul disebutkan bahasa Jepangnya ya. Bertemu teman. Hai, tomodachi ni aimasu. Hai, oyogimasu. Eiga o mimasu. Ini apa?
Sampo shimasu. Lanjut. Semakin cepat kalian bisa menyebutkan, sebagai latihan kalian menghafalkan ya. Berbelanja. Kaimono shimasu. Game o shimasu. Hanashi o shimasu. Sakka o shimasu. Semakin cepat. Hai. 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 Saigo. Oke. Hai. Dewa, suzukimasu. Kita masuk ke pola kalimat 1. Pola kalimat yang pertama, kata benda orang to diikuti dengan kata kerja bentuk mas. Kata benda orang to diikuti kata kerja bentuk mas. Pola kalimat ini dipakai untuk menyatakan melakukan kegiatan dengan seseorang. Contoh, kata benda orangnya tomodachi. Ini bisa diganti nama orang juga ya, bisa diganti nama anjing misalnya kalau kalian melakukannya dengan binatang peliharaan kalian. Tomodachi to eiga o mimasu. Tomodachi to eiga o mimasu, yang artinya sudah ada di sini. Jadi tinggal kalian masukkan kata benda orangnya, kemudian diikuti partikel to, kemudian dimasukkan kata kerja bentuk mas yang sudah tadi kalian hafalkan di awal ya. Contoh yang kedua, Ayumi-san ni aimasu. Ayumi-san ni aimasu. Nah, kenapa yang ini ni bukan to? Tadi aimasu, kata kerja aimasu, pasangan partikelnya harus ni ya. Jadi khusus aimasu saja yang dipakai adalah ni. Sedangkan yang lain tetap pakai to. Sampai di sini paham? Baik, kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan latihan 1 ini langsung di buku catatan kalian ya. Gantilah kosakata yang ada di dalam kurung dengan kosakata lainnya. Ini yang pertama. Nanti bisa di pause ya videonya ketika kalian membuat kalimatnya. Langsung diubah ke dalam kalimat. Baik, itu saja. Sekarang masuk ke kosakata tempat. Jadi keterangan tempat supaya kalian bisa menginformasikan di mana kalian melakukan kegiatan waktu luang tersebut. Yang pertama, ichiba, super, mall, pool, umi, eigakan, beach. Nah, ini kata kerja kata bendanya terakhir, hitoride, yang artinya sendiri. Jadi nggak selalu kan kalian melakukan kegiatan tersebut dengan seseorang. Sekali waktu mungkin kalian mengerjakannya sendiri. Nah, kata bendanya nanti di sana hitoride, bukan nani-nani to lagi. Dan himana toki tadi sudah dijelaskan di awal, artinya waktu senggang atau waktu luang. Sampai di sana paham ya? Sekarang kita masuk ke pola kedua yang menjelaskan keterangan tempatnya juga. Kita menghafalkan kata keterangan tempatnya dulu ya, yang dengan menggunakan gambar. Yang pertama, gambar pasar. Ichiba, supermarket. Super, super. Mall, mall, mall. Kolam renang. Pool, pool. Pantai. Laut ya, laut. Umi, umi. Bioskop. Ini ada di slide sebelumnya ya, karena tertutup sedikit, maaf. Eigakan.
Baik, sekarang gambar yang muncul silahkan kalian sebutkan bahasa Jepangnya ya, sebagai latihan menghafalkan keterangan tempatnya. Hai, Ichiba, Supa, Mall, Pool, Umi, Eigakan, Supa. Silahkan kalian latihkan. Harus sampai lancar ya. Kalau belum silahkan kalian balik lagi di bagian ini untuk latihan. Hai, kita masuk ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat kedua, kata benda tempat de, kata benda orang to, kata kerja mas. Kata benda tempat de, kata benda orang to, kata kerja mas. Jadi kalian tinggal masukkan kata benda keterangan tempat yang tadi ada di paling depan, kemudian diikuti partikel de, kemudian diikuti kata benda orang, diikuti partikel to, kemudian kata kerja bentuk mas. Pola kalimat ini menyatakan untuk melakukan kegiatan dengan seseorang di suatu tempat. Contohnya, eigakan de tomodachi to eiga o mimasu. Eigakan de tomodachi to eiga o mimasu. Menonton film dengan teman di bioskop. Eigakan de tomodachi to eiga o mimasu. Eigakan kata benda tempatnya, diikuti partikel de, kemudian diikuti kata benda orang tomodachi di sini, kemudian diikuti partikel to dan eiga o mimasu kata kerja mas. Contoh yang kedua, mall de Ayumi-san ni aimasu. Mall de Ayumi-san ni aimasu. Bertemu dengan Ayumi di mall. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, aimas partikelnya pakai ni bukan to, khusus aimas saja. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat latihan yang kedua. Jadi gantilah kosakata dalam kurung dengan kosakata yang lainnya seperti latihan satu tadi. Silahkan kalian kerjakan di catatan juga, dan kalau memang terlalu cepat perubahannya silahkan kalian pause videonya nanti ya. Hai, keterangan tempatnya sudah ada, kata benda orangnya juga sudah ada, tinggal kalian tambahkan partikel yang sesuai dengan pola kalimatnya. Hai, yang kedua, 3, 4. Hai, 4 kalimat saja untuk latihan ya. Baik, sedangkan ini ada tugas tambahan sedikit untuk menerjemahkan. Jadi kalian belajar menerjemahkan. Ini nilainya, nilai dari tugas-tugas kalian semua masuk ke dalam daftar nilai. Jadi sampai saat ini saya belum pernah mengadakan ulangan harian, tetapi tugas-tugas kalian ini masuk dalam nilai. Jadi nilai yang saya ambil tidak hanya dari ulangan saja. Tugas-tugas ini sudah bisa masuk sebagai nilai ulangan, nilai tugas, dan nilai keaktifan kalian. Jadi tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Baik, silahkan diterjemahkan kalimatnya. Terjemahkan yang untuk soal nomor 1 sampai 3 kalian ubah ke dalam bahasa Indonesia. Untuk soal 1 dan 2 yang ada di bawahnya kalian ubah ke dalam bahasa Jepang. Silahkan di pause kalau terlalu cepat ya. Baik, saya lanjut ke pola kalimat yang ketiga. Kalau yang tadi melakukan kegiatan dengan orang lain atau dengan seseorang, yang kita akan coba sampaikan di pola kalimat ketiga adalah ketika melakukan kegiatan sendiri. Jadi sendiri tadi sudah ada kosakatanya yaitu hitoride. Hitoride. Kemudian kata benda tempat de. Kata kerja bentuk mas. Contohnya, hitoride umi de oyogimasu. Hitoride umi de oyogimasu, yang artinya berenang di laut seorang diri. Kemudian contoh yang kedua, hitoride gakkoe ikimasu. Hitoride gakkoe ikimasu. Pergi ke sekolah sendiri. Baik, sama dengan yang tadi latihan yang ketiga. Silahkan di pause kalau terlalu cepat. Diganti kosakata yang dalam kurung, kemudian sesuaikan dengan pola kalimatnya.
tinggal kata benda tempatnya yang diubah dan kata kerjanya ya. Nah, yang kedua, 3, 4. Dan ini menerjemahkan sama seperti yang tadi. 3 kalimat saja. Untuk soal 1 dan 2 diubah ke dalam bahasa Indonesia. Soal yang ketiga diubah ke dalam bahasa Jepang. Bagaimana kalimat tanyanya? Kalau yang dari tadi hanya bagaimana cara menginformasikan saja, bagaimana kalian menginformasikan kegiatan yang kalian lakukan ke dalam bahasa Jepang. Sekarang bagaimana kalau kalian ingin bertanya? Ini contoh kalimat tanyanya. Himana toki nani o shimasu ka? Himana toki nani o shimasu ka? Jadi di waktu luang, apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jawabnya ya sama dengan pola yang sudah diajarkan tadi. Kalau kalian mau lengkapi dengan kata benda tempat juga tidak masalah ya. Kata benda orang to, kata kerja bentuk emas. Jadi pola ini yang dipakai untuk menanyakan kegiatan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam waktu senggang. Contoh, himana toki nani o shimasu ka? Haha to kaimono shimasu. Himana toki nani o shimasu ka? Haha to kaimono shimasu. Hai. Latihan 4. Sama seperti yang sebelumnya. Hanya bagian jawaban saja yang diubah-ubah karena kalimat tanyanya tetap sama ya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua, 3, 4. Soal menerjemahkan sama. Berbelanja bersama teman di mall, itu nomor 2-nya ya. Himana toki nani o shimasu ka? Hitori de uchi de eiga o mimasu. Yang kurangnya tadi. Himana toki nani o shimasu ka? Hitori de uchi de eiga o mimasu. Yang tidak terlihat bagiannya mimasu. Kemudian soal yang kedua, apa yang Anda lakukan pada waktu luang? Berbelanja bersama teman di mall. Silahkan diubah yang bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Baik, pelajaran hari ini sampai di sini saja. Ini tidak usah dikerjakan. Ini juga tidak. Jadi materinya sampai di sini untuk bab 27 Himana Toki. Kalau memang ada pertanyaan silahkan dihubungi lewat WhatsApp, bisa lewat forum juga tidak apa-apa. Tugas agak banyak memang yang harus dikerjakan. Jadi waktu yang saya berikan juga lebih panjang. Kalian bisa mengerjakannya. Saya beri waktu 3 hari ya. Jadi silahkan kalian kerjakan. Kemudian foto catatannya hanya dikerjakan di catatan saja. Foto catatan semua itu kemudian diubah ke dalam format PDF dan disetorkan lewat Google Classroom. Dewa, jugyo arimasu. Sayonara mata laishu. Domo arigatou gozaimashita.